Babu hal yabitu ashab siqayat awet bimakkata layali sendina. Apakah boleh mabit? Apakah boleh menginap orang-orang yang akan menyiapkan minuman atau perlengkapan lain di, di Mekah pada malam-malam di Mina pada hari-hari tasyrik? Kita tahu kan pada hari tasyrik harus mabit, itu wajib-wajib harus mabit di Mina, sehingga kalaupun kita melakukan tawaf ifadah harus sudah sampai ke Mina sebelum maghrib gitu kan, karena kita wajib mabit di Mina atau menginap di Mina. Nah, sekarang bagaimana kalau ini zaman Nabi tentu saja ya. Kalau masih ada yang harus disiapkan misalnya di Mekah, kalau nanti sudah pulang, perlengkapan termasuk di sini adalah air. Bolehkah? Ini ada 3 hadis. Hadis yang terakhir itu haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Namir, haddatsana Abi, haddatsana Ubaidillah, qala haddatsani Nafi' an Ibnu Umar, terima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Abbasa, sungguhnya Abbas radhiyallahu anhu ista'dzana, sesungguhnya Abbas paman Nabi telah meminta izin an-Nabi ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam liyabita, dengan maksud mau mabit, mau menginap di Makkah, di kota Mekah, laya liyamina pada malam-malam Mina, min ajli sikoyati, untuk persiapan minumnya. Fa'adina, maka mengizinkan Nabi lahu kepada Abbas. Abahu, mengikuti hadisnya sama Uqbah bin Khalid. Jadi Nabi mengizinkan pada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, untuk mempersiapkan minuman dan sebagainya di kota Mekah. Padahal itu pada hari-hari Mina. Sekali lagi, pada waktu setelah tanggal 10, 11, 12, 13, tergantung kita mau nafar awal atau nafar akhir. Kalau nafar awal itu sampai tanggal 12, kalau nafar akhir itu sampai tanggal 13, itu kita wajib mabit di Mina. Nah, tetapi bagaimana kalau ada keperluan lain seperti di Abbas? Nah, di sini Nabi mengizinkan, boleh saja, tidak perlu mabit di Mina. Di sini roh koso telah memberikan keringanan Rasulullah SAW kepada Ayyabita, kepada Abbas, itu kepada Sayyidina Abbas, Ayyabita bimakkata, untuk mabit di kota Mekah, ayyam Mina, pada hari-hari Mina, min ajli sikoyati, karena ada keperluan menyiapkan minumannya. Kalau bagi kita saat ini tidak ada masalah kan ya, itu jamaah haji sekarang, karena semua persiapannya sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Di maktab kita termasuk air itu sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia, sehingga tidak ada urusan lagi dengan persoalan perlengkapan itu. Demikian juga waktu di Minanya, itu sudah disiapkan semuanya oleh pemerintah, kan kita sudah bayar gitu. Tidak perlu menyiapkan lagi. Jadi sebaiknya bagi kita yang saat ini sudahlah nginep di Mina saja. Walaupun kalau nanti misalnya ternyata kita tidak bisa menginap karena sakit, nah itu tidak masalah, boleh saja. Misalnya kita nginepnya begitu dari Padang Arafah itu, bukannya ke Muzdalifah atau ke Mina, tetapi kembali ke rumah sakit, itu juga boleh-boleh saja. Dan itu yang dilakukan oleh jemaah haji yang sakit saat ini. Nah, dalam hal ini Nabi mengizinkan kepada Abbas bin Abi. Paling nanti di sini disebutkan wabil hadis di atas itu dalil, merupakan dalil ala wujubil mabiti, kewajiban mabit bimina di Mina.
Wa annahu min manasikil haji li anna ta'bir bil khusati yaqtadi anna muqabalha azimatun wa anna al-idna waqa'a lil illatil madhkurah. Jadi hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa mabit di Mina itu kewajiban haji. Nanti dalam haji itu dibedakan kan ada fardu, ada wajib. Kalau fardu itu adalah mau tidak mau harus dikerjakan. Yang menyusun bangunan haji itulah fardu. Tapi kalau wajib haji itu memang harus dikerjakan, tapi boleh juga ditinggalkan. Hanya kalau ditinggalkan kena denda. Nah, mabit di Mina itu termasuk wajib haji di sini menurut para ulama. Walam tujad au mafi ma'an halam yahsil al idnu. Kalau tidak ada alasan tidak boleh diizinkan. Tapi wujubi qol al jumhur. Mayoritas ulama menyatakan mabit di Mina itu wajib. Ulama kebanyakan. Tapi qalil Syafi'i dan menurut ucapan Imam Syafi'i juga dari Imam Ahmad, demikian juga dari Imam Hanafi, annahu sunnatun, disebutkan bahwa mabit di Mina itu sunnah. Biasa perbedaan pendapat di antara para ulama yang wujud dami dan wajib dam bitarki dengan meninggalkan mabit di Mina Allah hadzal khilafi oleh soal mabit labi maqdamil laili. Maka tidak berhasil atau tidak dinyatakan mabit kecuali kita harus malamnya itu ada di Mina. Artinya malam itu dimulai maghrib, jadi sebelum maghrib kita harus sudah ada di Mina. Wal yukhtasu al idn bi siqayati bil Abbas aw bi ghairi dzalik min al safil mutabirah bi hadha hukma wa qila yukhtasu al hukmi bil Abbas wa huwa jumud. Nah, izin memberikan tidak nginap di Mina itu apakah khusus untuk Sayyidina Abbas saja? Dijawab di sini oleh para ulama, betul itu hanya untuk Sayyidina Abbas saja. Artinya khusus saja. Artinya kalau untuk kebanyakan kaum muslimin yang lain sebaiknya tetap menginap di Mina. Nah, kalau sekarang tidak ada masalah, enak tenda di Mina itu. Fasilitas air dan sebagainya di Mina juga banyak, jambannya udah bagus-bagus. Kalau waktu saya haji, fasilitas jamban di Arafah itu masih jelek. Oh, masih kotorannya di situ berserakan. Tapi katanya sekarang sudah bagus di Arafah juga. Tapi kalau waktu itu di Mina sudah bagus, sudah rapi. Jadi silakan menginap di Mina, tidak ada masalah, enak-enak saja. Demikian juga tendanya lebih permanen di Mina. Artinya lebih bagus kalau di Arafah, pada Arafah itu sama tendanya. Waktu itu nggak tahu sekarang, kan lebih baik saja. Nah, wa man tarakal mabita bi ghairi udhrin wajib al-hidamun an kulli lailatin. Siapa orang yang meninggalkan mabit di Mina tanpa ada udur, maka wajib pada dia denda setiap malamnya. Setiap malam itu apa dendanya itu? It'amu miskinin, memberi makan kepada orang miskin. Ada juga yang mengatakan atas soduku badrohum anisalasi damun wahya riwayat Ahmad. Ada juga dendanya itu sodako, mengeluarkan sodako. Tapi menurut Imam Hanafi itu la alaihi, tidak perlu mengeluarkan denda menurut madhab Hanafi. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i harus didenda dengan memberikan makan kepada orang miskin. Wal murabbi ayyami min lailatul hadi asyara walatain ba'da. Yang dimaksud malam-malam Mina di sini itu adalah malam-malam pada malam hari tasyrik 11, 12, 13. Tentu saja di luar itu tidak termasuk. Artinya pada saat musim haji saja ini. Di luar itu bebas. Kalau tenda yang ada di Mina itu kelihatannya permanen. Ada terus gitu kan. Jadi kalau di luar musim haji juga tenda itu tidak dibongkar. Sedangkan kalau di Padang Arafah itu dibongkar. Sehingga sifatnya hanya sementara saja. Kemudian berikutnya bab romil jimari, bab melempar jumroh.
Jadi terjadi pengulangan-pengulangan. Saya kira mudah-mudahan tidak bosan. Hadisnya ini ya memang seperti itu. Hadisnya dari beberapa riwayat, dari beberapa jalan, tapi informasinya tidak jauh beda. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Mis'ar, wa Baroh. Kalau saat itu saya telah bertanya Ibnu Umar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mata arma al-jimar, kapan saya harus melempar jumroh? Menjawab Ibnu Umar, idza roma imamuka parmih. Apabila melempar pemimpinmu, maka ikutlah kau melempar. Wah itu alih masalah. Kemudian saya menghitung ada pertanyaan. Kola natahayyanu. Kami bersiap-siap melakukan pelemparan. Pada jalan maka pada saat telah tinggi matahari, asyam matahari, Romaina kami melempar. Nanti ada ketentuan melempar jumroh itu ada waktu-waktu utama dan ada waktu-waktu mubah, silakan. Kalau melempar jumroh pada hari tanggal 10 Dzulhijjah, sunnahnya itu dilakukan pada waktu duha, sekitar pukul 8-an pagi-pagi. Tapi kalau pada hari ke-11 dan sampai ke-13 itu dilakukan waktu utamanya itu adalah setelah zuhur, setelah matahari tingsir gitu. Nah, itu silakan dilakukan. Nah, tentu nanti juga kalau kita ibadah haji akan ada pembimbing lah. Tapi ini pengetahuan umum saja. Saya tahu dan juga sekali waktu berkunjung ke sana melakukan ibadah haji. Nah, itu dilakukannya setelah waktu duhur. Nah, tentu itu waktu-waktu utama. Artinya, kalaupun melakukannya di luar waktu itu boleh-boleh saja. Pada hari tanggal 10 misalnya kita melakukannya setelah asar biar tidak terlalu ramai dan agak dingin, tidak panas. Silahkan saja. Demikian juga di hari-hari berikutnya. Karena kita menghindari kerumunan massa. Karena di situ bisa menjadi tempat pembantaian dalam tanda petik. Karena berdesak-desakan. Tapi kalau sekarang kan sudah memanjang itu jumrohnya. Kalau dulu hanya satu tiang saja. Ada 3 tiang berupa tiang-tiang. Nah, kemudian dalam hadis lain disebutkan dari Jabir, Ro'aitu saya telah melihat Rasulullah SAW Romal Jumrota Duha Yauman Nahri Wahdah. Beliau melempar jumroh pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu pada waktu duha. Jadi yang disebut waktu utama. Roma ba'da dalik ba'da zawali syams. Tapi beliau melempar jumroh setelah hari nahar, setelah hari Idul Adha, setelah ba'da zawal, setelah matahari, artinya setelah waktu duhur. Sehingga itulah waktu utama. Karena yang dilakukan oleh Nabi adalah pada tanggal 10 itu waktu duha, tetapi tanggal 11, 12, 13 itu setelah duhur, waktu utama. Walaupun boleh sekali lagi kita melakukannya di luar waktu. Saya sama seperti sholat waktu utama itu ada awal waktu, sedangkan bolehkah kita sholat setelah itu boleh saja asal dalam waktunya. Wabihi dan dalam hal ini dalil merupakan dalil annas sunnata ayyarmi al jimaro bi ghairi yaumil adha ba'da zawal. Jadi menurut penjelasan dari hadis Nabi bahwa kalau kita melempar jumroh di luar hari Idul Adha atau di luar tanggal 10 silakan lakukannya pada setelah duhur. Demikian wakol jumhur, wabihi kola al jumhur. Berkata jumhur ulama seperti wa khawala bihi atau wa Tawus. Nah, kalau ulama lain seperti Imam Atha dan Imam Tawus boleh saja melakukan sebelum Jawa, artinya pagi-pagi juga boleh. Bahkan Imam Hanafi, Madhab Hanafi menyatakan bahwa khos al Hanafiyatu fi romli fi yamin nafari qabla zawal. Sebelum Jawal atau sebelum duhur juga boleh saja. Jadi sekali lagi waktu utama dan waktu mubah boleh saja.
Nah, kemudian di sini bagaimana merempal jumroh itu? Babu Romil Jimari bin Batu melempar jumroh dari dalam lembah. Bagaimana? Ada sana Muhammad bin Kasir dan seterusnya diterima dari Abdurrahman bin Yazid. Kalau berkata Abdurrahman, Roma telah melempar jumroh Abdullah min Batnil Wadi dari lembah Wadi, dari lembah dari dekat gitu ya. Fakultu maka saya bertanya, ya Aba Abdurrahman, hai Abu Abdurrahman, inna nasan yarmunaha min fawqiha. Sesungguhnya orang-orang itu melempar jumroh dari atasnya, tidak turun ke bawah. Mungkin kalau zaman dahulu, yaitu berupa lembah di bawah. Kalau sekarang kan sudah ada susunan jembatan-jembatan. Jadi gampang saja kita mendekati jumroh. Jadi kalau dulu jumroh itu ada di lembah, harus turun ke bawah. Sekarang kita malah naik jembatan. Kalau mau di atas jembatan atau di bawahnya juga. Kalau mau turun, boleh-boleh saja. Semuanya orang-orang itu melemparnya itu dari atas. Berkata Abu Abdurrahman, "Walladzi la ilaha ghairuhu." Tidak, demi zat yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Hadza maqamul ladzi, ini adalah tempat alladzi, yaitu tempat unjilat yang diturunkan alaihi kepada Nabi suratul Baqarah, surah Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah, sebagian surah Al-Baqarah diturunkan waktu Nabi ada di Jamarot, tempat melempar. Artinya melemparnya itu memang di dekat tiang atau di tingkat jumrohnya itu, bukan dari atasnya. Itu kata Abu Abdurrahman. Inna anna Nabi SAW kana ya'lu idza roma al jumroh. Lakin jam yumkinu al jamu baina hadza wa baina hadis bab anna allati tarmi min batil wadi hiya jumratul aqabah. Nah, memang sekali waktu Nabi juga pernah melempar jumroh dari atas. Tapi kalau Nabi melempar jumroh akobah, itu beliau turun ke bawah. Jumroh akobah itu jumroh yang kalau dulu sebutnya jumroh paling besar. Kalau sekarang waktu itu bentuknya sama saja. Tapi jumroh akobah itu jumroh paling akhir. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah kita itu hanya melempar jumroh akobah saja. Tidak tiga-tiganya. Kalau pada hari tanggal ke-11 kita melempar tiga-tiganya, jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Tapi kalau pada tanggal 10 itu kita hanya melempar jumroh akobah. Nah, itu Nabi melakukannya itu turun ke lembahnya. Tapi kalau di luar tanggal 10, beliau bisa juga melemparnya dari atas. Itu menurut penjelasan para ulama. Kemudian bagaimana melempar jumroh itu disebutkan di sini. Melempar jumroh itu harus dengan kerikil asoyatin. Jangan pakai sandal, jangan pakai batu besar, tapi pakai kerikil, ya kerikil kecil-kecil kan. Dengan batu sekepalan tangan dilemparkan, ya kan. Karena apa-apa kena kepada setan yang bungkulukan soalnya di situ. Kan ada orang juga di situ. Kalau kita lempar kena kepada orang, ayah itu. Kucur darah. Ya, kalau dengan kerikil, kalaupun kena mungkin hanya sakit saja. Nah, di sini disebutkan haddatsana Hafs bin Umar, haddatsana Syu'bah anil Hakam, an Nabi Ibrahim, an Abdurrahman bin Yazid, an Abdullah radhiyallahu anhu. Annahu sungguhnya Abdullah intaha telah sampai ila jumratul kubra, kepada jumroh yang besar, yaitu jumrah Aqabah. Ja'alal baita an yasarhi, beliau menjadikan Baitullah ada di sebelah kirinya, wa mina dan mina an yamini di sebelah kanannya. Wa Roma dan beliau melempar bisab'in dengan 7 kerikil. Wa qala dan berkata itu siapa Abdullah tadi? Hakada demikianlah Roma telah melempar. Siapa? Alladzi telah melempar alladzi itu Nabi SAW menjilat yang diturunkan ke alaihi kepada alladzi suratul Baqarah. Jadi seperti itu melempar jumrah itu bagusnya
Ka'bah ada di sebelah kiri kita, Mina ada di sebelah kanan kita. Karena Jamarot itu boleh dikatakan semacam perbatasan antara Mina dengan Mekah, dengan Ka'bah. Nah, kalau kita lanjut terus dari Jumroh Aqabah itu terus ke Mekah. Tapi kalau kita kembali lagi itu ke Mina. Nah, di sini sebutkan cara yang paling bagus yang dilakukan oleh Nabi itu kita letakkan Baitullah itu di sebelah kiri kita, sedangkan Mina di sebelah kanan. Artinya kita ya, karena lihat saja Jumroh Aqabah itu ada di sebelah paling ujung gitu kan. Artinya kita menghadap ke sana itu Ka'bah di sana, sedangkan Mina di sebelah sini. Jadi ya, tapi kebanyakan orang melingkar biasanya karena mencari celah. Tentu saja ini kalau dalam kondisi agak lengang, silahkan cari tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan itu. Tapi kalau tempatnya ramai, yang penting mau melempar aja. Oh, dari mana saja. Tapi kalau lengang tempatnya sebaiknya Ka'bah dijadikan sebelah kiri, Mina di sebelah kanan. Walaupun kita juga tidak tahu mana Ka'bah mana Mina itu kan. Nah, kalau kita datang itu kita dari arah Mina. Jadi sekali lagi Jamarot itu seolah-olah perbatasan Mina dan Mekah. Nah, kita nginep mabit itu dari jauh. Nah, itulah daerah Mina. Artinya dari tempat datang kita itulah Mina. Sedangkan yang kalau kita jalan terus itulah ke Ka'bah. Berarti kalau mau menjadikan Ka'bah sebelah kiri, silakan lanjut ke sana. Tapi kalau Mina ada di sini. Jadi untuk mengira-ngira mana tempatnya itu mudah-mudahan tidak sulit. Kita datang dari arah Mina dan kalau lanjut ke arah Ka'bah berarti bagaimana menghadapnya? Silakan Ka'bah dijadikan sebelah kiri, Mina sebelah kanan. Kalau mungkin ya sekali lagi, kalau tidak ya sudah bagaimana saja caranya. Kemudian hadis berikutnya babu man huma jamratul aqabah pajangan baitan yasari. Sama ini. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Al-Hakam an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid. Annahu sungguhnya Abdurrahman bin Yazid haji telah melakukan ibadah haji ma di Mas'udin beserta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faro'ahu maka melihat itu Yarmi melempar jumroh al jumroh ke jumroh al kubro bisa bihasayatin dengan 7 kerikil, 7 kerikil hasayatin. Wajalah maka beliau menjadikan al baita baitullah an yasari dari sebelah kirinya wa dan min jami dari sebelah kanannya. Kemudian kemudian beliau bersabda berkata, hadza inilah maqamul ladzi tempat yang diturunkan kepada Nabi surah Al-Baqarah. Ya di lembah di dekat Jumroh Aqabah, maksud turunnya bagian dari surat Al-Baqarah. Jadi di sini man roma bi aqal bin sabin wa fatahu atadruk bi jabru bidamin. Nah di sini kalau melempar jumroh itu harus dengan 7 kerikil. Kalau pada saat melempar jumroh Aqabah, kerikilnya itu diambil dari Muzdalifah. Pada saat kita selesai wukuf di Padang Arafah kan kita harus mampir nginap di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu kadang-kadang bis itu tidak nginap, tapi hanya sekedar menurunkan jamaah. Jamaah di situ mencari kerikil. Kerikilnya banyak kalau sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi. Silahkan ambil 7 batu saja. Nah, besoknya mau dipakai melempar jumroh. Tapi kalau besok-besoknya kita mau melempar jumroh, carilah kerikil itu di Mina. Di Mina juga banyak kerikilnya. Karena udah disediakan oleh pemerintah juga Saudi. Kalau saat ini gampang. Kalau zaman dulu harus cari-cari ya. Tapi kalau zaman ini semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi batu-batu atau kerikil-kerikil yang ada di Jamarot itu nanti diambil lagi oleh pemerintah Saudi dikembalikan ke Mina ataupun ke Muzdalifah. Nah, kalau kurang dari 7 kerikil itu kena dam. Bidamin harus di kena dam. Jadi harus 7 kerikil. Jangan kurang kalau bisa. Wapitar kasotin mudun. Nah, menurut Imam Syafi'i, kekurangan 1 kerikil itu 1 mud.
Wapintar sota ini mudani. Dan kalau meninggalkan tidak sah, kita hanya menggunakan 5 kerikil maka didenda dengan 2 mud, kata Imam Syafi'i. Sedangkan kalau menurut Imam Hanafi, intaroka akola min nisbil jamaroti asalasi panis soen. Kalau dia meninggalkan sampai setengah, kita misalnya hanya dengan 3 batu saja. Karena bisa saja kerikil yang kita bawa itu di jalan berjatuhan. Dan kita tidak sadar karena kita bawa tempat kerikil biasanya. Kalau dipegang ke tangan gini bisa saja berjatuhan. Sehingga loh, yang tadinya 7 jadi tinggal 5. Nah, kalau itu sebaiknya kita cari lagi aja kerikil di situ adalah daripada kena denda kan. Hanya jangan dekat-dekat jamarot nanti keinjak orang, nggak menjauh saja. Nah, menurut Imam Hanafi itu setengah sok, berarti 1 kilo lebih itu ya. Kemudian babu yukabiru ma'akul lihasotin. Nah, pada saat kita melempar jumrah itu, setiap melempar itu ucapkan takbir. Takbir di sini. Nah, hadisnya begini, hadasan Musaddad Abdul Wahid hadasan Amash, sekolah berkata Abdul Wahid, Sami itu saya telah mendengar Al-Hajjaj Hajjaj yang berkata ala mimbari di atas mimbar, as-suratu surah allati yudkaru fiha al-Baqarah yang disebutkan turun di Mina itu al-Baqarah. Wasuratu dan surat allati yudkaru juga yang disebutkan di sana Ali Imran juga diturunkan di situ. Wasuratu allati yudkaru fiha An-Nisa juga surat An-Nisa. Wala pada kartu maka saya mengatakan dalika li Ibrahim. Itu adalah untuk Ibrahim. Pokoknya hadasani Abdurrahman bin Yazid an-Nukana mabni Masudin radhiyallahu anhu ina roma jamratul aqabah. Nah, pada saat saya melihat Ibnu Mas'ud pada saat melempar jumroh Aqabah, pasta tona al-wadiyah. Beliau turun ke lembah itu yang tempat jamarot. Hatta idha hadha bisyajarati sehingga pada saat berdekatan dengan pohon, kalau dulu masih ada pohon, kalau sekarang sudah tidak ada. Kayak beton-beton, pohon-pohonnya sudah tidak ada. Kalau zaman Nabi masih ada pohon. Kita rodha paroma bisa bihasoyatin, maka dia mendekat dan melempar dengan 7 kerikil. Yukabbiru membaca takbir ma'akul lihasotin setiap melempar jumroh dengan 1 kerikil itu. Tumakola kemudian berkata Ibnu Mas'ud, man hahuna. Nah, disinilah walladzi la ilaha ghairu demi dat yang tidak ada Tuhan selain Allah, qamal ladzi unjilat ahli surat Al-Baqarah. Disinilah dulu Nabi yang diturun di surat Al-Baqarah berdiri. Jadi begitu tata cara melempar jumroh. Setiap melempar jumroh ucapkan takbir. Allahu Akbar. Lempar 1 kerikil. Kedua juga begitu. Lempar 1 kerikil. Kadang-kadang kalau dulu tidak ngepas karena hanya 1 tiang gitu. Kalau sekarang insya Allah kena lebar gitu. Dulu bisa saya kena kepada orang yang ada di lawan kita di situ. Karena itu berupa lingkaran waktu itu ya. Lingkaran sehingga kalau melempar itu tidak kena jamarot malah kena orang mungkin saja. Tapi sekarang insya Allah tidak, lebih aman. Nah, waktu itu pohon, ada pohon di sekitar Jamarah. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada. Sekarang pohon-pohon beton saja kelihatan. Nah, Nabi SAW bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dari aku manasik-manasik kalian. Artinya usahakan persisten apa yang dilakukan oleh Nabi saat termasuk melempar jumroh. Kemudian bab orang yang melempar jumroh berdiri menghadap kiblat. Hadasana Utsman bin Abi Syaibah, hadasana Talha bin Yahya, hadasana Yunus an Juri an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya Ibnu Umar karena ada yarmi melempar al jumroh kepada jumroh ad dunia yang dekat berarti jumlah jumroh ulang
bisa bihasoyatin dengan 7 kerikil. Yukabbiru, beliau bertakbir ala isri kulli hasotin setiap melempar kerikil itu. Semuanya takodamu, kemudian beliau maju gitu. Hatta yushala, sampai beliau dalam keadaan ringan. Kayaku mustaqbil kiblat, kemudian beliau menghadap kiblat. Kayaku, kemudian beliau berdiri tawilan lama. Wayat, dan membaca doa. Membaca doa. Wayar pau, dan mengangkat yadahi, tangan. Dua tangannya. Itu yang disunahkan setelah kita melempar jumroh kali, maju sedikit agak ke depan itu ya kalau tempatnya luas saya, dan berdoa setiap setelah melempar, minta apa saja silakan. Dan doanya itu sambil mengangkat tangan. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Sumayarmi, kemudian beliau melempar Agusto jumroh yang kedua. Mayahudu, kemudian beliau mengambil data shimali di sebelah kiri jumroh tadi. Fayashulu wa yaqumu mustaqbil kiblah. Setelah itu juga beliau berdiri menghadap kiblat. Fayaqumu tawilan. Beliau berdiri lama dan berdoa wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya sambil berdoa wa yaqumu tawilan, dan berdiri lama. Sumayarmi, kemudian beliau melempar jamratul aqobah, jumrah aqobah, bin batnil wadi, dari lembah itu. Wala yakibu, tetapi tidak diam, pindah pada saat melempar jumrah aqobah. Sumayan sorry, fayaqulu, kemudian beliau berpaling, fayaqulu, kemudian beliau berkata, hakana ru'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Begitulah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Jadi setelah melempar jumroh pertama, silakan baca takbir setiap lempar jumroh. Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah melempar jumroh, maju sedikit, di situ berdiri berdoa sambil menghadap ke kiblat, sambil diangkat tangan. Silahkan berdoa kalau bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tidak bisa, pakai bahasa sendiri. Meminta kepada Allah. Demikian juga setelah itu melempar jumroh, jumroh. Setelah melempar jumroh, Ustaz juga berdoa. Tapi setelah melempar jumroh akobah, jumroh ketiga, beliau tidak berdoa. Nah, di sini pada saat berdoa itu mengangkat tangan. Ini bukti, contoh. Dan itulah Nabi yang melakukannya begitu. Jadi berdoa itu silahkan pakai angkat tangan. Walaupun dalam praktek saat ini kita beda-beda ya. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Tapi mengangkat tangan itu ada contoh dari silahkan. Bahkan dalam kitab Subul Salam dalam Bulughul Maram disebutkan Allah malu kalau tidak mengabulkan orang yang berdoa sambil mengangkat. Memang dikatakan itu hadisnya dhaif. Menurut Subul Salam itu hasan, itu hadis bisa dijadikan dalil. Jadi boleh silakan kita berdoa sambil mengangkat tangan. Tapi bagi yang tidak juga ya silakan, tidak ada masalah. Memang para ulama beda-beda pendapat. Wah, doa itu harus mengangkat tangan. Tapi kalau secara simbolis, secara logika, wajar tuh sebagai permintaan dari seorang hamba yang lemah kepada Allah yang Maha. Inilah simbolis. Baik-baik saja itu. Dan memang ada dalil secara nakliknya. Hadis Nabi juga ada. Demikian juga dalam, pada saat beliau melakukan sholat istisqa, bahkan mengangkat tangannya sampai kelihatan kecil. Doa Nabi itu tinggi-tinggi. Walaupun memang kalau secara apakah habis sholat bolehkah mengangkat tangan, memang hadis secara khusus tidak ada. Tapi di sini kita menggunakan dalil dalil umum bahwa berdoa sambil mengangkat tangan itu jelas pada sholat. Dalil umum yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga boleh-boleh saja kita lakukan. Walaupun sekali lagi tidak semua orang sepakat. Para ulama beda-beda. Silakan juga. Itu yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar ya, mengangkat tangan. Nah, kemudian di hadis yang lainnya lagi, bahkan ini hadisnya bab rafil yadaini, bab mengenai mengangkat dua tangan. Indah jamratid dunya wal wusta, pada saat kita di jumroh pertama dan di jumroh kedua.
Ada sana Ismail bin Abdullah qala hadatsani dan seterusnya dari Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu karena ada beliau yarmil jumrotan dunia bisa bihasayatin, beliau melempar jumroh dengan 7 kerikil. Sumayu kabiru, kemudian beliau bertakbir ala istriku dihasatin setiap melempar kerikil. Sumayu itu kodam payusil, kemudian beliau maju sama seperti hadis tadi, wayakum mustaqbil kiblah, berdiri menghadap kiblat, iaman tawilan, dengan berdiri yang lama, wayadu wayarbu yadai, berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Sumayarmi jumrah al-wusta, kemudian beliau melempar jumrah al-wusta, kadalik begitu juga, wayahudu data shimali, beliau ke sebelah kiri, wayusilu wayakumu mustaqbil kiblah. Kemudian beliau berdiri menghadap kiblah, dengan qiyaman tawilan, dengan berdiri yang lama. Fayadu yarbu yadahi. Kemudian berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Sumyarni jamrata dal aqobah, demikian juga di jumrah aqobah. Beliau mengangkat tidak berdoa di jumrah aqobah. Wala yaqifu indaha. Beliau tidak berhenti setelah di jumrah aqobah, tetapi beliau berkata, hakada ru'aitu Rasulullah SAW yafalu. Begitulah Rasulullah memperbuat, melakukan lempar jumrah yang mengerjakannya. Artinya setelah jumrah ula, beliau berdoa lama sambil mengangkat tangan. Demikian juga setelah lempar jumrah stop, beliau berdiri sambil menghadap ke Ka'bah, berdoa sambil mengangkat tangan. Itu juga diceritakan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Nabi Umar. Begitulah Rasulullah mengerjakannya. Jadi apa yang dikerjakan sahabat itu mencontoh kepada Rasulullah, bukan ngarang. Kemudian di hadis berikutnya, bab berdoa indal jamrota ini. Bab membaca doa pada saat di dua jumroh. Waqala Muhammad Harasana Utsman bin Umar akhbarana Yunus an Zuhri anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW karena ada Rasulullah idza roma apabila melempar al jamrota jumroh allati talil masjidah Mina yang dekat dengan masjid Mina, yarmi habihab sabi hasoyatin, melempar beliau itu dengan 7 kerikil. Yukabbiru, beliau membaca takbir kullama roma bihasatin, setiap melempar itu 1 kerikil beliau bertakbir. Jadi ini hadis ini banyak diriwayatkan oleh banyak orang. Bahkan ini disebutkan Nabi sendiri yang melakukannya. Dama, kemudian beliau maju amamah ke depan jumrah bahwa koba mustaqbil kiblah. Beliau menghadap kiblah rofi'an yadai. Nah ini Nabi ini mengangkat kedua tangannya yad'u sambil berdoa Nabi. Wakana yuti al-wuku. Beliau lama berdoanya itu di sana. Sumayati jamrah asalnya, kemudian mendatangi jumrah kedua. Bayarmi habis sami hasayatin. Demikian juga melempar jumrah dengan 7 kerikil. Yukabiru, beliau takbir kullama roma bihasatin, setiap melempar dengan 1 kerikil. Semayat hadiru data jasari, kemudian beliau menuju jumroh akobah melalui sebelah kiri dan jumroh wusta. Memang wadi yang dekat wadi, bayaki mustaqbil kiblah, kemudian beliau berdiri menghadap kiblah, rofi'an yadahi, sambil mengangkat kedua tangannya yang berdoa. Sumayati jamrota inda akobah, dan mendatangi jumrah akobah, bayarmiha bisa biasayatin, melempar dengan 7 kerikil, yukabiru inda kulli hasatin, kemudian beliau setiap melempar itu dengan membaca takbir setiap kerikil. Sumayan sorry, kemudian beliau berpaling, walayakifu, dan tidak diam, tidak berdoa indah di jumroh akobah. Qala Zuhri, berkata Zuhri, sami itu Salim bin Abdullah hadis mislahada an abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Umar yaf'alhu. Jadi sama dengan apa yang dikerjakan oleh Ibnu Umar, karena Ibnu Umar juga mencontoh Nabi. Jadi berdoa itu setelah melempar jumroh ula, berdoa silakan. Kemudian setelah melempar jumroh wusta juga silakan berdoa lama. Tapi setelah melempar jumroh akobah tidak tidak berdoa. Nabi SAW tidak mengangkat tangan atau berdoa.
Nah, kita bisa menyaksikan di sana itu banyak orang ribut baca-baca doa dalam bahasa Arab lah, dalam ya bukan orang Indonesia tentu saja. Nah, kita bisa juga mengamini mereka. Kalau mereka itu memang berdoa, ya kelihatannya ngangkat tangan gitu aja, mengamini. Mereka juga boleh saja. Tapi kalau kita ada maksud sendiri ya kita berdoa sendiri. Jadi jangan mengamini orang yang sudah marah, sedang marah-marah dan cari temannya karena pakai bahasa Arab, dikira itu doa. Gak perlu diaminkan, sedang nyari temannya. Nah, tapi kalau di kita bisa saja ada yang mengaminkan, amin, amin. Orang sedang nyari-nyari teman. Jadi sekali lagi disunnahkan membaca atau disyariatkan membaca takbir setiap melempar satu kerikil. Berarti kalau pada tanggal 11, 12, minimal kita bawa kerikil 21 buah untuk melempar jumrah ula 7, untuk jumrah wusta 7, jumrah akobah 7. Jadi harus lebih banyak kerikil yang dibawa pada hari 11, 12, ataupun tanggal 13. Harinya di Mina. Insya Allah banyak. Kemudian di hari berikutnya, di sini babut tibi. Babut tib itu artinya ini harum-haruman ya, pakai pengharum. Ba'da romil jimal setelah melempar jumrah. Bolehkah itu? Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan haddatsana Abdurrahman bin Al-Qasim innahu sami'a bahwa kan Abdul ahli zaman. Yaqulu berkata beliau, sami itu saya telah mendengar Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha, takulu berkata Siti Aisyah, tayyabtu aku telah mengharumi Rasulullah kepada Rasulullah SAW biyadaya dengan tanganku sendiri hatani yang ini hina ahroma pada saat beliau menjelang ihram. Jadi pada saat ihramnya tidak boleh berharum-haruman, pakai Rexona misalnya, nggak boleh. Walaupun bau memang pada saat sedang ihram itu karena udara panas, bisa saya bau badan. Jangan pakai harum-haruman. Tapi kalau sebelum ihram, menjelang ihram, silahkan. Yang dilakukan juga oleh Rasulullah begitu. Menjelang ihramnya diolasi mungkin nggak tahu zaman Nabi pakai apa. Yang jelas tidak ada Rexona atau tidak ada pengharum seperti saat ini. Walihillihi dan pada saat halalnya begitu selesai ihram, halul juga dikasih harum-haruman supaya tidak bau. Ina ahla qabla ayat sebelum beliau tawaf. Wabasat yadai, wabasat yadai dan Siti Aisyah memperlihatkan tangan yang melumuri tubuh Nabi misalnya gitu. Jadi di sini bisa saja bisa oleh istri kita nanti dibalur-balurkan pada saat menjelang ihram atau pada saat kita setelah halul, boleh-boleh saja. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Musaddad haddatsana Sufyan dan seterusnya dari Ibnu Abbas. Kalau berkata Ibnu Abbas, amaro telah memerintah annasi orang-orang ayyakuna akhir ahdi bil baiti. Nabi SAW telah memerintah kepada orang-orang bahwa perjanjian terakhir di Baitullah itu harus tawaf. Itu yang disebut dengan tawaf wada. Jadi sebelum kita meninggalkan kota Mekah, hal terakhir yang harus dilakukan kita itu adalah tawaf wada. Itu harus begitu. Kecuali illa annahu khuffifa anil haid. Kecuali perempuan yang sedang haid. Seperti yang sekarang ini tanggal 14 harus sudah pulang. Kita suruh pulang oleh pemerintah kita. Padahal tanggal itu baru saja haid. Wah, kalau harus nunggu haid itu minimal katakanlah sepekan itu kan kelamaan tidak perlu. Untuk perempuan yang sedang haid. Tapi bagi kaum laki-laki usahakan kalau bisa kalau bisa barang-barang itu sudah disiapkan di luar maktab, siap diangkut oleh bis.
Nah, sebelum kita naik ke bis, berangkat dahulu ke Masjidil Haram, melakukan tawaf wada. Setelah dari tawaf wada itu jangan lagi masuk ke maktab, langsung masuk ke bis, langsung berangkat. Apakah ke Jeddah ataupun ke Madinah. Kalau gelombang satu ke Jeddah karena mau pulang. Tapi kalau gelombang dua ke Madinah. Itu termasuk wajib tawaf wada itu. Kemudian hadis terakhir hadatsana Asbag bin Al-Farad akhbarana Ibnu Wahab an Amr bin Al-Haris an Qatadah an Anas bin Malik. Sesungguhnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddasahu membaca hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Nabi ad-duhur salat duhur wal asr dan asar wal maghrib dan salat maghrib wal isya dan salat isya summa raqada raqdatan bil mahassab dan beliau tidur dengan ya sebentar saja itu di Mahassab. Sumarkoba kemudian beliau menuju ilal baiti ke Baitullah menaiki unta gitu atau maka tawaf Nabi bihi di Baitullah. Taba'ahu lais hatta hadasani Khalid. Nah, artinya itu pun dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf wada menjelang kepergian beliau. Wapihi dan ini hadis di atas dalilun merupakan dalil ala wujub tawafil wada'i perihal wajibnya tawaf wada lil amri karena ada perintah al muakkadi yang dikuatkan itu perintah wabihi dengan tawaf wada. Wali takbir dan juga merupakan pelajaran pihakil hadi untuk orang atau perempuan yang sedang haid pitah pipi diringankan kama taqaddama. Boleh tidak melakukan tawaf wada untuk perempuan yang sedang haid. Itu saya kira penjelasan dari hadis-hadis hari ini. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak ada kita berdoa saja.